Baik, semuanya. Perkenalkan, nama saya Eda Bagusdi Mulagana Surya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas remedial microcontroller. Baik, yang pertama yaitu ada materi tentang AVR atau Alf and Vegar RISC, yaitu mengacu pada serangkaian microcontroller yang dikembangkan oleh Atmel Corporation. Sekarang, bagian dari microchip teknologi, AVR sangat populer dalam dunia pengembangan sistem tertanam dan microcontroller. Berikut adalah beberapa poin yang dapat memberikan pemahaman tentang AVR. Gitu. Yang pertama ada arsitektur RISC adalah AVR didasarkan pada arsitektur RISC dalam kurung Reduced Instruction Set Computing, yang berarti yaitu set instruksi relatif sederhana tetapi dieksekusi dengan cepat. Ini memberikan efisiensi dalam eksekusi program dan kecepatan tinggi. Selanjutnya ada instruksi 16 bit. Instruksi utama AVR berukuran 16 bit memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam pemrograman. Ini juga memiliki beberapa instruksi tinggal 2 bit untuk operasi yang lebih kompleks. Selanjutnya ada instruksi 16 bit. Instruksi 16 bit AVR berukuran 16 bit memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam pemrograman. Ini juga memiliki beberapa instruksi 32 bit untuk operasi yang lebih kompleks. Bank register. AVR memiliki beberapa bank register umum yang memungkinkan pengguna menyimpan dan mengakses data dengan cepat. Selanjutnya ada EEPROM internal. Sebagian besar microcontroller AVR dilengkapi dengan EEPROM internal yang memungkinkan penyimpanan data non-volatile atau data yang tetap ada bahkan saat daya mati. Selanjutnya ada fuse bytes. AVR memiliki fuse bytes yang dapat diatur untuk mengkonfigurasi berbagai parameter seperti kecepatan clock, mode reset, dan lainnya. Ini memberikan kontrol lebih lanjut terhadap konfigurasi perangkat. Selanjutnya ada peripherals, yaitu AVR menyertakan berbagai fitur peripher atau termasuk USART atau Universal Synchronous and Asynchronous Receiver Transmitter atau SPI, Serial Peripheral Interface atau I2C, Integrated Circuit atau Timer Counter, dan lainnya. Compiler Support. AVR dapat diprogram menggunakan berbagai compiler seperti AVR GCC atau GNU Compiler Collection atau compiler proprietary dari Atmel atau Microchip. Selanjutnya ada penggunaan umum. AVR banyak digunakan dalam aplikasi seperti sistem kendali atau otomatisasi peralatan rumah tangga pintar, perangkat medis, dan berbagai proyek elektronik. Selanjutnya ada materi interface. Interface dalam pemrograman biasanya mengacu pada kontrak yang mendefinisikan metode-metode yang harus diimplementasikan oleh kelas-kelas tertentu. Dalam Java, misalnya sebuah interface adalah kumpulan metode abstrak yang dapat diimplementasikan oleh kelas lain. Interface memungkinkan pencipta hubungan yang longgar antara kelas-kelas dalam suatu program. Biasanya, interface digunakan untuk menciptakan polimorfisme atau memungkinkan objek dari berbagai kelas untuk diakses melalui satu antarmuka bersama. Hal ini dapat meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan untuk menyusun kode secara modular. Ini ada Programmable Peripheral Interface atau PPI. Adalah satu jenis IC atau Integrated Circuit yang memungkinkan pengaturan dan kontrol berbagai perangkat input atau output atau I dan O pada sistem mikrokomputer. Salah satu contoh PPI yang populer adalah Intel 8255. Berikut ini adalah beberapa poin penting tentang PPI. Yang pertama ada fungsi utama. PPI dirancang untuk mengatur berbagai perangkat atau I/O, termasuk input dan output digital. Ini memberikan fleksibilitas dalam konfigurasi port-portnya sesuai kebutuhan aplikasi. Ini ada mode operasi. PPI dapat beroperasi dalam beberapa mode seperti mode bit set atau reset, mode input atau mode output, dan
modibidireksional. Mode-mode ini memungkinkan penggunaan PPI sesuai dengan kebutuhan spesifik aplikasi. Selanjutnya, ada struktur register. PPI memiliki struktur register yang memungkinkan pengaturan dan pembacaan data dari port-port yang terhubung. Register ini digunakan untuk mengendalikan status dan data yang dikirim atau diterima. Selanjutnya, ada interkoneksi dengan mikrokomputer. PPI dapat dihubungkan dengan bus data dan kontrol mikrokomputer. Ini memungkinkan mikrokomputer untuk berkomunikasi dengan perangkat I/O melalui PPI. Ini ada materi control word. Dalam konteks mikroprosesor atau mikrocontroller, control word mengacu pada sekelompok bit yang digunakan untuk mengatur atau mengontrol operasi dari suatu perangkat atau fungsi tertentu. Control word biasanya merupakan bagian dari register tertentu yang diterapkan untuk mengkonfigurasi atau mengendalikan suatu perangkat. Berikut adalah contoh-contoh poin yang terkait dengan control word. Definisi bit. Setiap bit dalam control word memiliki makna tertentu dan digunakan untuk mengatur parameter atau mode operasi tertentu. Pemrograman dapat mengatur atau membersihkan bit-bit ini sesuai kebutuhan aplikasi. Selanjutnya ada konfigurasi fungsi. Control word seringkali digunakan untuk mengkonfigurasi fungsi-fungsi spesifik pada perangkat keras, seperti mode operasi, kecepatan pengaturan, atau pilihan lainnya. Selanjutnya, perangkat input atau output. Control word sering terkait dengan perangkat input atau output atau I/O, seperti pengaturan mode transfer pada suatu port atau mengendalikan operasi tertentu pada perangkat eksternal. Selanjutnya, ada komunikasi dengan mikroprosesor. Control word dapat dikirim ke perangkat melalui bus data atau bus kontrol, mikroprosesor, atau mikrocontroller. Mikrocontroller dapat mengkonfigurasi control word untuk berinteraksi dengan perangkat keras eksternal. Dan di sini ada gambar port ABC, CWR, dan CWD seperti gambar contoh dari rangkaiannya. Di sini ada gambar PPI 8255-nya. Seperti gambar yang bisa Anda lihat. Selanjutnya, masuk ke materi bus data. Data bus adalah suatu bagian dari sistem bus, di mana data bus adalah sistem komputer atau perangkat yang terdiri dari konektor atau sekumpulan kabel yang menyediakan transportasi untuk data. Berbagai jenis bus data telah berkembang bersamaan dengan komputer pribadi dan perangkat keras lainnya. Data bus dapat mentransfer data ke dari memori komputer masuk atau keluar dari Central Processing Unit atau CPU yang bertindak sebagai mesin perangkat. Data bus juga dapat mentransfer informasi antara dua komputer. Setiap komputer juga berisi bus data internal atau lokal dan bus data eksternal. Bus data lokal menghubungkan semua komponen motherboard, sedangkan bus eksternal menghubungkan motherboard ke setiap perangkat peripheral lainnya. Pada data bus lebar, bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Misalnya, bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Selanjutnya, sebagai pelajaran mikrocontroller, pemahaman tentang data bus penting karena memungkinkan para pengembang untuk merancang dan memahami bagaimana data diproses dan dikomunikasikan di dalam mikrocontroller. Lebar data bus, arsitektur bus, dan metode komunikasi data adalah aspek-aspek yang perlu dipahami untuk efektif mengembangkan aplikasi dan sistem yang menggunakan mikrocontroller. Sekian presentasi dari saya tutup dengan terima kasih.